Kau sering pergi tinggalkan aku, aku gak suka meninggalkanmu. Lama-lama kau dan aku menjauh, hati bagai air dan api yang tak bisa menyatu. Akhirnya cinta putus lagi. Wow, wow. Jangan pergi ke lebaran, jangan mudik sang. Apa sih, gimana sih lagunya? Mamang lupa lirik guys. Mamang memang gak bakat bernyanyi. Kali ini guys, halo guys. Kembali lagi bersama Mamang di sini di channel Mamang yang sangat spektakuler. Kita guys, kita ucapkan dulu slogan kita, Masmud, masa muda. Asik. Guys, kita ingin lanjutkan lagi tentang pembahasan kita di matematika kali ini. Nah, kali ini Mamang ini transformasi. Apa yang terbersih di benak kalian guys ketika mendengar kata transformasi? Nah, kalian pasti biasanya kan ini ya. Pasti biasanya di benak kalian tuh pada ingat pada film yang robot-robot itu ya, yang mobil jadi robot itu ya. Apa itu namanya guys? Gundam kali ya? Oke guys, kita langsung saja guys, daripada Mamang semakin gila di sini. Kita langsung saja ya. Apa sih sebenarnya ini transformasi? Jadi ini terkait dengan jadi ini masih bagian dari cabang geometri guys. Jadi transformasi ini adalah sebuah bisa kita pandang sebagai perubahan atau pergerakan suatu titik atau pergerakan suatu objek geometris berdasarkan aturan tertentu guys. Nah, kira-kira seperti itu guys transformasi ini ya. Nah, ini terkait apa saja sih yang harus dikuasai terkait agar bisa memahami dengan mudah geometri transformasi. Jadi basicnya menurut Mamang sih, Mamang ini juga bukan yang expert guys dalam masalah geometri ini guys. Jadi tapi menurut Mamang ya, menurut pribadi Mamang ini ada dua yang harus kalian kuasai sebelum agar lebih mudah memahami geometri transformasi. Itu adalah geometri transformasi itu adalah kombinasi dari geometri analitik dengan aljabar linear dong. Apa itu? Vektor guys, vektor. Jadi kalian, Mamang sangat rekomendasikan sebelum kalian menonton video Mamang tentang transformasi ini, kalian tonton dulu tentang matriks dan vektor video sebelumnya dan geometri analitik. Mungkin di aljabar guys. Jadi aljabarnya harus kuat sekali di sini karena kita memakai itu. Nah, kemudian ini sering kalau menurut Mamang sih ini transformasi ini ada, Mamang mau mengingatkan ya kepada mungkin para pengajar, walaupun Mamang ini bukan yang expert juga ya, kita layaknya perlu hati-hati dalam memahami transformasi ini karena yang objek yang ditransformasikan ini guys ya, walaupun dia terletak di koordinat, tapi yang bekerja atau yang yang berperan dalam objek ini sebenarnya bukan koordinat guys, tapi vektor. Nah, itu hati-hati. Dan angka-angka yang ada di atau objek-objek yang kalian transformasikan itu adalah komponen dari vektor tersebut. Sebenarnya sih kalau Mamang lihat seperti itu. Nah, ini sekilas ya, sekilas saja ini menurut Mamang. Misalnya kita mau, misalnya ada objek ini guys. Nah, gini ya. Misalnya kita kasih pencerminan ya. Pencerminannya itu begini, kemudian nah dicerminkan ini kan begini. Atau begini. Mamang tulis begini ya. Ini sebagai contoh saja ya. Ini buat peringatan gitu ya, supaya lebih hati-hati saja. Supaya lebih hati-hati. Ini Mamang ambil satu kasus saja ya, misalnya pencerminan gitu ya. Yang kita cerminkan misalnya adalah garis ya, misalnya garis itu ya, tegak lurus misalnya dengan garis cermin ini ya, ini misalnya garis cerminnya ya. Nah, kemudian ya, nah ini garis guys, ini garis ya.
kemudian kita cerminkan begini ya, misalnya ini garis AB gitu. Nah, ini kita cerminkan terhadap ini. Dapatnya gimana? Dapatnya ini guys. Nah, lihat ini. A aksennya di sini, B aksennya di sini. Cermin ya, kayak cermin ya, dekat ke dekat, jauh ke jauh kan begitu ya. Kalau cermin. Nah, ini guys, ini kenapa jadi Mamang bilang ini adalah yang bergerak adalah vektor, bukan hanya sekedar himpunan biasa. Mari kita perhatikan. Di sini. Lihat guys. Kenapa A-nya di sini? Kenapa A-nya nggak di sini? Ayo. Apakah berbeda? Apakah kalau Mamang tulis ini seperti ini, misalnya di sini B aksen gitu ya, di sini A aksen, salah nggak? Salah nggak? Secara himpunan ini dengan yang tadi itu sama guys. Kan ini juga orangnya. Nah, secara himpunan kalau kita memandang ini sebagai titik-titik saja, himpunan dari titik-titik saja, maka A di ujung sini dengan A yang di ujung ini adalah sama. Kenapa? Karena objek geometris ini ya tetap aja ini kan, himpunan ini kan sama dengan himpunan yang tadi gitu. Tapi masalahnya di sini ya, masalahnya di sini bukan yang kita transformasikan, bukan hanya sekedar himpunannya saja, tetapi apa guys? Tetapi ternyata arahnya juga guys. Mari kita lihat nih guys. Nah, ternyata sebenarnya yang lebih baik itu adalah kita memandang ini sebagai vektor. Sehingga ketika dicerminkan, vektor itu pasti berbalik arah. Nah, jadi di sini arahnya juga perlu diperhatikan guys. Makanya dalam hal ini akan lebih baik memandang suatu konsep transformasi itu adalah sebagai objek vektor, bukan sekedar objek himpunan belaka. Karena kalau himpunan belaka, ini tadi dengan yang tadi memang balik-balik tidak masalah. Karena himpunan kan orangnya ini juga nih. Ini sama anggotanya dengan yang tadi. Cuman masalahnya yang ini arahnya berbeda dengan ini, sehingga kalau secara himpunan dia sama, tapi kalau secara vektor dia beda guys. Kenapa? Panjangnya sama tapi arah beda. Jadi objek ini dengan objek ini beda. Nah, objek ini ya dengan objek yang Mamang tulis begini itu beda. Nah, beda lagi kalau misalnya Mamang ini translasikan, nih ya, translasikan sepanjang ini misalnya. Nah, ini jadi A-nya jadi di sini guys. Nah, padahal objeknya sama ini. Nah, itu sekilas dari Mamang ya. Itu menurut Mamang saja ya. Mamang ini bukan yang paling ahli juga guys. Kalau ada yang kurang dari Mamang silahkan dikoreksi. Oke guys, ini sekilas tentang transformasi. Kita langsung saja, insya Allah di video selanjutnya Mamang akan menjelaskan langsung masuk ke translasi ya. Jenis transformasi yang pertama yang terkenal adalah translasi. Thank you for watching. For watching dong, GG.